Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mas Rulatul Ulfa, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Malang dari SD Negeri 1 Palaan. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi saya pada modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Di sini saya mendapatkan 4 pertanyaan pemandu. Pertanyaan yang pertama yaitu buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Kemudian pertanyaan yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pertanyaan yang ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Pertanyaan yang terakhir, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Kesimpulannya adalah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang menerapkan pendekatan berbasis kekuatan atau aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menunjang proses pembelajaran. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengimplementasikan di lingkungan kelas, yaitu dengan memanfaatkan ruangan yang tersedia dengan berbagai sarana yang ada. Kemudian fasilitasi murid agar dapat mengembangkan kreativitasnya. Lakukan kolaborasi dengan guru lain untuk membantu dalam pengelolaan sumber daya kelas. Manfaatkan sumber finansial yang ada untuk kebutuhan kelas. Kemudian cara mengimplementasikan di lingkungan sekolah yaitu lakukan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah, bentuk komunitas sekolah yang memiliki tujuan sama untuk mengembangkan sekolah, manfaatkan sarana dan prasarana yang ada, manfaatkan lingkungan sekolah yang belum diolah, dan gunakan sumber finansial yang ada untuk keperluan sekolah. Kemudian cara mengimplementasikan di lingkungan sekitar sekolah yaitu dengan bangun relasi dengan masyarakat sekitar sekolah, kerjasama dengan orang tua murid untuk membantu kegiatan sekolah, kerjasama dengan pihak luar, lembaga kesehatan, dinas pendidikan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan lain-lain. Kemudian, ikut mengembangkan kebudayaan wilayah sekitar sekolah. Selanjutnya, yaitu pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Nah, di sini terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah untuk dapat mengembangkan sumber daya yang ada, yaitu modal manusia, modal fisik, modal sosial, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Jika ketujuh aset tersebut dikelola dengan baik, maka akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Nah, contohnya seperti apa? Pada contoh modal manusia, kepala sekolah dan guru yang menjalankan nilai dan perannya sebagai pemimpin serta memaksimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam mengajarkan akan membuat pembelajaran menjadi lebih berkualitas sehingga meningkatkan prestasi belajar murid. Kemudian contoh modal fisik, sarana dan prasarana serta seluruh ruangan di sekolah jika dikelola dengan baik akan menunjang kegiatan belajar mengajar sehingga kualitas pembelajaran dapat meningkat. Contoh modal sosial, norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib atau keyakinan sekolah dibuat agar murid memiliki kesadaran akan pentingnya disiplin positif sehingga akan tercipta suasana pembelajaran yang kondusif, aman, dan nyaman.
Contoh modal lingkungan yaitu lingkungan yang ada di sekitar sekolah dapat menjadi salah satu sumber belajar yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang proses pembelajaran yang kreatif. Kemudian contoh modal politik yaitu ada dua. Yang pertama, kebijakan kepala sekolah dapat meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Contoh yang lain adalah kerjasama sekolah dan dinas pendidikan seperti mengadakan pelatihan atau workshop dapat meningkatkan kualitas pengajaran yang dilakukan oleh guru. Contoh yang lain yaitu pada modal finansial, yaitu pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk keperluan operasional sekolah dapat menunjang proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Kemudian contoh modal agama dan budaya yaitu kegiatan pembiasaan di sekolah seperti berdoa, sholat berjamaah, kerjasama yang positif dan lain-lain dapat mengubah perilaku murid lebih berbudi pekerti dan berakhlak sehingga mempermudah dalam pemberian materi pembelajaran. Nah, keterkaitan modul 3.2 dengan modul lain yaitu di sini dengan modul 1. Pada modul 1.1, guru dapat berperan sebagai pemimpin yang menuntun segala kodrat murid dengan mengembangkan segala potensi yang dimiliki murid. Kemudian keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.2 yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat mengembangkan keterampilan yang dimilikinya untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian pada modul 1.3, seorang pemimpin harus memiliki visi ke depan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpikir kekuatan atau aset. Kemudian pada modul 1.4, budaya positif diperlukan dalam menumbuhkan akhlak yang baik sebagai aset dalam modal budaya agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman. Kemudian keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2 yaitu pada modul 2.1 guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid sehingga dapat memaksimalkan potensi atau sumber daya yang ada pada murid. Pada modul 2.2 dalam mengelola sumber daya seorang pemimpin diperlukan kemampuan sosial emosional yang baik sehingga segala keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Pada modul 2.3, pemimpin harus mampu menerapkan teknik coaching dalam melakukan segala tindakan untuk pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya. Kemudian, keterkaitan modul 3.2 dan modul 3.1 yaitu dalam melakukan pengelolaan sumber daya, seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan agar diperoleh pembelajaran yang berpihak pada murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, pemahaman konsep sebelum dan sesudah saya mempelajari modul 3.2, sebelumnya saya mempelajari modul 3.2 ini saya hanya berpikir bahwa aset adalah segala sesuatu yang berupa benda fisik saja yang ada di lingkungan sekolah. Saya juga masih sering berpikir berbasis kekurangan atau masalah yang ada di sekolah. Kemudian setelah saya mempelajari modul 3.2, yaitu saya memahami terdapat 7 aset utama yang dapat dikembangkan untuk dapat membangun sekolah yaitu modal manusia, fisik, sosial, lingkungan alam, finansial, politik, serta agama dan budaya. Kemudian saya juga memahami bahwasanya seorang pemimpin harus memiliki pendekatan berpikir berbasis aset atau kekuatan untuk mengembangkan potensi sekolah. Nah, pemikiran yang sudah berubah dalam diri saya setelah mempelajari modul 3.2 ini antara lain, terdapat 7 aset utama dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Kemudian guru sebagai aset utama di sekolah harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengelola sumber daya yang ada agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Kemudian murid yang heterogen dapat menjadi aset jika diberikan pembinaan yang tepat. Kemudian gunakan pendekatan berbasis kekuatan atau aset, bukan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Kemudian pemimpin juga harus peka terhadap aset-aset yang berpotensi mengembangkan sekolah. Demikianlah pemaparan saya pada modul 3.2. Thank you, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.